Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tentang puasa yang mana sebelumnya telah dibahas pengertian puasa atau siang. Ibadah harus sesuai dengan ilmunya, dan ibadah pun ada ketentuannya, ada syaratnya, ada rukun dan hal-hal yang lainnya yang tentunya mendukung diterima dan sahnya ibadah. Maka kita akan melanjutkan tentang syarat wajib puasa. Di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wa syaraitu wujubi siyami salah satu asya. Syarat wajib melaksanakan puasa ada 3. Syarat wajib menjadi syarat dan juga kewajiban. Berarti kalau tidak melaksanakan dosa. Yang pertama, al-islamu Islam, beragama Islam, yang menjadi syarat dan orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, maksudnya puasa Ramadan, ini harus beragama Islam. Maka tidak sah puasa menurut agama bagi orang-orang bukan Islam, seperti kafir asli, orang yang emang dari lahirnya itu dia sudah menjadi orang kafir. Apapun itu agamanya, dalam Islam itu kafir itu ya orang yang tidak beragama Islam, itu kafir. Tidak sahnya dan tidak wajibnya puasa bagi orang yang bukan Islam. Kalaupun ada dari orang Islam melaksanakan puasa, maka ini tidak sesuai dengan puasa menurut agama Islam. Dan juga tidak sah bagi orang yang murtad. Orang yang murtad juga tidak sah melaksanakan puasa. Tetapi orang murtad, dia jika tidak puasa berdosa. Kalau puasa tidak sah, kalau puasa kalau tidak puasa berdosa, kalau puasa tidak sah. Itu orang murtad. Itu makasih malakama. Puasa tidak sah, tidak puasa dosa. Beda dengan kafir asli. Kalau orang kafir asli memang dia tidak menjadi syarat dan dia pun tidak terkena dosa karena dia ada taklif, dia ada perintah. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah wal bulughu baligh. Balik itu jangan diartikan dengan dewasa. Balik itu ditandai oleh 3 perkara. Yang pertama, bisa karena usia 15 tahun dan itu pun sesuai dengan tahun Hijriah atau tahun Islam, baik laki-laki atau perempuan. Jika ada anak laki-laki sudah berusia 15 tahun atau anak perempuan juga sama, maka berarti dia sudah dikategorikan orang baligh. Yang kedua, ihtilam, mimpi basah atau mimpi jima, mimpi berhubungan. Atau bisa ditafsirkan juga dengan inzalul mani, yang sudah keluar air mani.
biasanya orang yang mimpi basah itu keluar air mani. Meskipun dia usianya belum 15 tahun, minimal 9 tahun. Ada anak laki-laki atau anak perempuan yang usianya 9 atau lebih dari 9 tahun tapi belum usia 15 tahun. Kemudian dia bermimpi jima atau mimpi basah, meskipun baru usia 10 tahun, maka dia sudah dikategorikan sudah balik gitu. Jadi tidak harus menunggu usia 15 tahun, apalagi zaman sekarang dengan media-media yang pandang umur, anak usia kanak-kanak PAUD TK pun ketika melihat media apalagi YouTube dan yang lainnya, yaitu sudah bisa membangkitkan syahwat. Maka tanda balik yang kedua itu adalah dia sudah bermimpi basah atau jima litis isinina karena minimal usianya 9 tahun, meskipun belum usia 15 tahun, tapi kalau sudah mimpi basah itu sudah balik. Yang ketiga, balik itu ditandai karena haid, ini khusus bagi perempuan. Litis isinina karena usia 9 tahun. Kalau ada anak perempuan, dia belum usia 15 tahun, dia pun belum pernah bermimpi, tapi dia sudah keluar darah haid. Baru 10 tahun sudah keluar darah haid, maka si anak perempuan tersebut itu sudah balik. Di saat usia balik, maka di situ sudah ada kewajiban berpuasa. Kalau anak sudah balik tidak berpuasa, maka dia akan menanggung dosanya sendiri. Bahkan bukan puasa saja, sholat pun sama, dan amal ibadah yang lainnya, baik dan yang buruknya. Ketika anak sudah balik, maka dia sudah punya buku catatan amal. Bagaimana kalau belum usia balik seperti murahik? Maka ada perintah bagi orang tua yang memiliki anak baik laki-laki atau perempuan, ketika usia 7 tahun maka wajiblah orang tua menyuruh anak-anaknya, yuk nak kita puasa besok gitu. Ajarkan seperti halnya sholat. Anak kita sudah usia 7 tahun berarti usia 1 SD. Kalau sekolah 1, 2 SD sih? 1 SD ya. Usia 1 SD, maka di situ wajib orang tua nyuruh sholat, meskipun belum diwajibkan bagi mereka, tapi bagi orang tuanya jangan dayus ya, supaya anak itu terdidik terbiasa dari usia dininya. Ketika puasa pun sama, maka perintahkanlah anak-anak kita, muru auladakum bis sholah, perintahkan bisa ba'inda sab'i, perintahkan anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Maka dalam hadis tersebut para ulama menjelaskan lagi bahwa bukan sholat saja, tapi ibadah wajib pun seperti halnya puasa Ramadan. Kalau ada orang tua tidak pernah menyuruh anak-anaknya untuk berpuasa di usia 7 tahun atau usia 7 tahun tidak pernah orang tuanya menyuruh sholat, maka orang tuanya dosa, karena itu perintah. Maka ajarkan anak-anak kita berpuasa. Gak apa-apa mau setengah hari dulu, kayak dulu ya, luhur aja buka, nanti sambung lagi nak, gak apa-apa. Atau diiming-iming diiming-iming seperti anaknya, kalau kamu puasa full nanti dibeliin umpamanya sepeda. Nah, itu gak jadi masalah, itu boleh.
kan sebagai motivasi, nggak apa-apa supaya memberikan semangat gitu. Jadi kalau kita punya anak nggak apa-apa, ajari seperti itu, harus diiming-iming, harus ada motivasi. Nah ketika usia 10 tahun, nah wadribu 'alaiha. Kalau anak kita udah 10 tahun nggak mau sholat, begitu juga nggak mau puasa, wadribu, maka bolehlah memukul, tapi bukan tujuannya itu untuk menyiksa, menganiaya, tapi untuk tarbiyah dan ghairil mubarrik, tidak menimbulkan kekerasan, tapi ini hanya untuk mendidik doang. Pukul nggak apa-apa. Nah ketika anak kita sudah puasa di usia belum balik, maka amalnya itu buat orang tuanya, masuk ke rekening orang tuanya gitu. Jadi umpamanya punya anak perempuan usia baru 6 tahun udah diajar puasa, maka pahala puasa si anak kita yang belum balik masuk ke rekening buka amal orang tua. Setiap perbuatan amal baik anak-anak kita yang belum balik, maka itu akan masuk ke rekening orang tuanya. Tapi kalau sudah balik ya dia sudah punya amal catatan masing-masing gitu. Jadi yang kedua balik, usia balik. Yang ketiga wal aqlu, berakal. Yang ketiga berakal, akalnya akal sempurna, akalnya akal yang masih normal. Maka orang yang gila dia tidak wajib puasa, orang yang stres tidak wajib puasa. Maka enak kalau orang nggak mau puasa ya udah jadi gila aja. Nah, orang gila bebas tidak berpuasa, tidak ada taklif, tidak sholat pun tidak jadi masalah. Kalau orang sehat dengan Islam, balik, berakal, kalau dia tidak puasa ya dosa. Itu yang ketiga, berakal. Maka orang yang tidak berakal, yang hilang kesadarannya, tidak wajib puasa dan tidak berdosa. Maka katanya anak kecil yang belum sempurna akal itu juga tadi sama hukumnya, dia tidak wajib puasa. Wa fi badinusi arba'atu asya, menurut sebagian bukan 3 tapi ada 4 ya. Ditambah yang satu lagi, bahwa syarat wajib puasa yang keempat itu wal qudratu mampu ala saumi, untuk berpuasa. Maka bagi orang yang tidak mampu berpuasa, semisal sakit, dia tidak mampu berpuasa, tidak wajib, tidak berdosa, tapi harus diqodho. Atau umpamanya tidak mampu karena usia, misalkan ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang tua renta, boro-boro buat puasa, makan pun susah, sedang tidak berpuasa pun kondisi ya sudah tua, tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib puasa, tapi harus dikeluarkan fidyahnya. Setiap 1 hari dia tidak puasa, keluarkan fidyahnya. Setiap 1 hari tidak puasa, keluarkan fidyahnya. Jadi ada 4 syarat wajib puasa. 1 Islam, 2 3 berakal, yang 4 mampu berpuasa. Itu syarat wajib.
Sekarang rukun puasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'. Fardu atau rukun puasa ada 4 perkara. Kalau tadi syarat wajib, sekarang rukunnya atau fardunya. Kewajiban-kewajiban dalam puasa. Ketika melaksanakan puasa maka ada 4 kewajiban atau ada 4 rukun yang harus dilakukan. Yang pertama an-niyatu ahaduha an-niyatu bil qalbi. Yang pertama niat di dalam hati, karena niat itu memang tempatnya di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhon ka ramadhana aw nadhron fala budda min iqa'in niyati lailan. Masalah niat puasa ini kapan waktunya dan bagaimana, maka tergantung puasanya. Tergantung puasa. Kalau melakukan puasa fardu Ramadan atau puasa nazar. Puasa nazar itu puasa sunnah tapi dinadarkan. Misalkan kata Zaid, kalau saya diterima lamaran masuk pekerjaan, saya nadar mau puasa 2 hari. Nah, itu. Saya nadar mau puasa besok 2 hari. Berarti yang awalnya tidak wajib menjadi wajib. Maka wajib puasa yang nadar tersebut itu menjadi puasa wajib. Ketika niatnya iqauha lailan, harus dilakukannya pada waktu malam. Malam itu kapan? Malam dalam agama itu dari mulai maghrib sampai subuh, itu malam. Jadi kalau puasanya puasa fardu, yang pertama harus dilakukan pada waktu malam. Maka kalau kesiangan bagaimana? Kita puasa Ramadan, itu ya. Kita puasa Ramadan lupa niat malamnya. Sahur tapi lupa niat. Maka di situ puasanya tidak sah. Tapi wajib imsak, artinya menahan. Kita sahur jam 3, ketiduran, lupa, itu nggak niat. Kemudian bangun-bangun duduk subuh, aduh saya nggak niat di malam. Maka dia wajib imsak, menahan dirinya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, sama halnya seperti orang yang berpuasa. Sampai maghrib nggak boleh, nggak boleh. Tapi itu tidak dihitung puasa karena nggak ada niatnya, kosong. Gitu. Jangan mentang-mentang saya mau udah nggak niat ini, nggak puasa saya, akhirnya dia bebas merokok, maka nggak boleh. Itu juga haram. Itu kalau puasa fardu atau puasa nazar. Makanya menurut salah satu imam yang 4 itu bolehlah kita niat 1 bulan pada awal Ramadan untuk menjaga lupa, dengan catatan itu pun setiap malamnya harus niat lagi. Misalkan umpamanya Ramadan sekarang hari tanggal 1-nya itu hari Minggu. Maka menurut sebagian ulama untuk menjaga lupa dalam niat, kan kita suka lupa niat, apalagi menjelang Lebaran, sibuk jangan baju, sibuk mau bukber, bukannya nggak mau di rumah. Wah, pokoknya mah jalan-jalan kemana-mana, bukber acara sampai ke puting, sholat tarawih itu bukan lewat kabeh niat itu. Nah, untuk menjaga lupa dalam niat, maka menurut sebagian ulama niatnya pada malam pertama itu 2 kali. Yang pertama niat 1 bulan, nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Nawaitu shauma syahri Ramadan
kullihi, atau niat saya puasa 1 bulan dilanjut dengan niat yang biasa harian. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa esok hari melaksanakan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya dua, satu niat 1 bulan, 2 niat harian. Lalu kesananya kedua ketiga selanjutnya apakah kita nggak usah niat? Tetap itu wajib niat per 1 hari. Cuma ketika kita lupa, umpamanya malam ke-27 karena acara bukber itu kita lupa nggak niat, aduh saya nggak niat, karena pada awal Ramadan kita tadi sudah niat puasa 1 bulan, maka itu cukup. Kalaupun kita lupa niat per harinya pada hari ke-27 Ramadan, maka itu teruskan puasanya gitu. Jadi sah puasanya. Nah, dalam bahasa niat, bahasa Arabnya ini suka terjadi hal kecil dipermasalahkan dalam bahasa lafadznya. Ini Ramadhani ini gitu kan. Ini yang benar yang mana, ini Ramadhana atau Ramadhani ini gitu. Nah, kalau dari segi ilmu nahwu ini dibaca Ramadhani. Kenapa? Walaupun itu isim ghair munsharif Ramadan isim ghair munsharif karena diidofatkan kepada hadhihi sanati, maka batallah isim ghair munsharifnya. Kalau tidak diidofatkan nawaitu shauma ghadin fardhi Ramadan, nah berarti segitu doang, itu jadi Ramadan. Tapi karena dibaca nawaitu shauma ghadin fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati, maka batal isim ghair munsharifnya, maka dibaca kasroh. Lalu buat kita dibaca kasroh aja. Dalam kitab I'anah pun disebutkan niatnya wajuro dibaca JR. Jadi kalau kita niat puasa Ramadan mengucapkan lafaz niatnya, karena emang sunnah wa talaffudu biha sunnatun, sunnah kita mengucapkan niat, melafadzkan niat, maka niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ya Ramadan kamu Maradona Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat ya. Itu kalau puasanya puasa fardu. Lalu bagaimana kalau puasanya puasa sunnah? Nah, kalau puasanya puasa sunnah, maka dalam niatnya itu enggak wajib di malam hari. Misalkan sekarang masih bulan Rajab, kita mau puasa Rajab besok, kita semalam ini enggak niat puasa. Nah, kemudian tiba-tiba besok hari habis subuh kita tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak sarapan sampai jam 8, saya mau puasa aja. Nah, itu boleh. Niat puasanya jam 9 pagi. Asalkan dari subuh itu dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan kepada puasa, tidak makan, tidak minum, tidak sarapan, tidak melakukan hubungan badan suami istri, atau jangan makan minum doang. Hari subuh mantas wik-wik, wah saya belum makan belum minum nih, langsung niat puasa sama itu juga kan sama. Membatalkan puasa. Nah, kalau puasanya puasa sunnah boleh tidak niat pada waktu malam. Asalkan satu, dia belum melakukan hal yang membatalkan puasa di pagi hari dari subuhnya. Yang kedua, niatnya itu sampai sebelum zuhur atau qabla zawal. Itu kalau puasa sunnah.
fardu atau rukun puasa yang pertama nih. Yang kedua, wasani al imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum, wa in qalal ma'kulu wal mashrub, meskipun hanya sedikit apa yang dimakan dan yang diminumnya, inda ta'ammud, ketika disengaja. Wa in akala nasyan au jahilan lam yaftur, kalau umpamanya dia lupa atau tidak tahu, kirain kalau makan atau minum atau ngerokok tidak batal. Jahil, dan jahilnya ma'zur. Dia belajar kan pelan budak ngaji nadanya, asup-asup gitu. Setiap ngaji mah ngaji rajin gitu. Datang ke pengajian kan setiap ngaji pelor. Tuh menang nempel katanya molor be. Sehingga apa yang disampaikan guru teu asup-asup. Gitu. Nyawa-nyawa hudang rubin panah maca doa gitu mah. Seberes ngaji we karak cenghar gitu. Seperti anak ngariung di ilaha rotina al-fatihah geus ngelub. Sampai maca amin ngelub we. Giliran aya berkat geus aya piringan cenghar. Jahil ma'dzur. Fa in akala nasian, kalau dia lupa makan lupa atau jahil bodoh. Tapi atur. Itu tidak batal, dan itu pun ingkana qariba ahdin bil Islam, kalau dia belum lama masuk Islamnya, baru-baru mualaf masuk Islam, nggak tahu, kirain ngerokok nggak batal, kirain minum nggak batal puasa. Nah, au nasya ba'idan anil ulama, atau dia emang terlahir jauh dari ulama, umpamanya dia lahirnya itu di negara 99% non muslim, itu 100%-nya umpamanya bukan muslim, non muslim semua, jauh dari ulama, nggak tahu di situ nggak ada kiai, nggak ada ustaz, dan mungkin juga dari media juga terbatasi. Kalau sekarang kan umpamanya walaupun rumahnya jauh dari kiai, dari pengajian, tapi kan sekarang ada media, gitu kan, ada pengajian online, gitu. Dia mengetahui. Nah, kalau itu nggak makzur itu, apalagi kalau emang rumahnya dekat kiai, dekat pesantren, dekat majlis menggaungkan pengajian di media. Kalau ada orang umpamanya dia puasa makan nggak tahu, saya nggak tahu kan bakal, wah itu mah bukan jahil makdur, itu mah jahilnya jahil murokab gitu mah, dosa, bodohnya dosa gitu mah. Apalagi kalau umpamanya terdengar suara pengajian, majlis taklim, dia tidak mau ngaji, kemudian ibadahnya salah, itu mah dosa sekali. Bailaf toro, andaikan dia bukan orang yang baru mu'alaf, atau dia dekat dengan para ulama, dekat dari majlis pengajian, maka itu batal puasanya. Yang ketiga, wasyurbi wal jima'i. Yang ketiga, fardu atau rukun puasa meninggalkan jima atau berhubungan badan. Amidan, sengaja. Bagaimana kalau lupa jima, kirain saya sekarang enggak puasa. Tanggal 1 pengantin baru menikah menjelang Ramadan gitu. Lupa, aduh, kirain belum puasa, habis sholat subuh, hujan-hujan, pengantin baru, lupa, kirain nggak puasa. Nah, melakukan hubungan badan atau jima, wa illa, wa amal jima unasian, fal aklu nasian, fakal akli nasian. Kalau jima lupa, maka itu seperti halnya makan dalam keadaan lupa. Yang keempat, rukun puasa atau fardu puasa dalam kitab Fathul Qorib, ta'ammudul qaid wa ta'ammudul qaid
menahan dari sengaja muntah. Kalau bola bahu alqai lam yabtul shaum, kalau umpamanya tidak disengaja ingin muntah sengaja-ngaja muntah ya mah. Kalau tidak disengaja mabuk perjalanan muntah itu tidak batal karena tidak disengaja. Kalau karena itu ada makhluk dia terkalahkan dengan perut yang mual sehingga ingin keluar muntah, maka lam yabtul shaumu itu tidak membatalkan puasa. Nah itu tentang syarat wajib dan rukun puasa. Tinggal kita akan lanjutkan kajian selanjutnya dari kitab Fathul Qorib, walladhi yubtiru bihi shaum shaim walladhi yabturu bihi shaumi asyaratu asya, pasal tentang hal